a jolt and then you'll die. Saat ada Matilda juga memiliki darah putih. Loh, apakah itu bukan menjadi makanan dari Esmeralda? Matilda Yuzong nyebelin banget bro. Ini iya oke. Misalnya nabrak-nabrak nih dari Benedetta sama Esmeraldanya. Coba di belakangnya, ditabrak balik. Wah kelar bro. Matilda yang sekarang tuh lebih efek buat ke teammate sih sebenarnya. Dia bakal ngasih movement speed sama tambahan shield. Shieldnya soalnya jadi 70%. Nah makanya itu, team fight-nya itu bakal kuat banget ditambah Yuzong Matilda. Nah bisa dibilang Esme tapi kan kuat. Esme sama Brody bocor bro. Iya. Percaya sama gua, Esme sama Brody tuh bocor. Brody tuh burst-nya sakit banget Wah. kalau Esme. Wah. Tiger. kan Matilda kan? Matilda dan juga Tigreal ya. Matilda kan. Sama Esme sama Matilda. Sudah ku bilang, Ih. hapus air mata. Sampai Kayak match pertama dia pasti sudah. Beneran, itu kalau Matilda ini enak banget nih nge-cover si Hajizinya. Dan dia kan bisa nge-stun ketika dia tak habis terbang. Yap. Gring. Seneng banget lihat. Ini orang siapa sih ngelilingin gitu. Wah tapi Ngeri nggak, banget pas pernah keluar. Pernah nggak pas sekarang ngeliat Matilda muter gitu? Wah itu udah kayak, Ya. ya bercanda. Ya udahlah Ya, Bapak. Ya ajal. ya, mau dijemput. Ya udah dijemput. Iya dijemput. Matilda ngomong, yuk pulang yuk kata gitu. Enggak udah dari samping udah kayak gini. Hai. Mau kemana Neng? Wah, set, Tapi karena Kagura. Oke. Kagura bakal menjadi pilihan. Ini mungkin bisa dibilang salah satu burst damage tambahan di late game nanti. Ini secure late game-nya lumayan lah untuk dari segi support. Tapi dia butuh satu dua hero yang ke arah belakang. Yuzong langsung dihilangin, Nggak. pintar banget. Dia harus ngambil Elis. tahu udah bro. Gimana cara Kok ngambil susah banget weh. Elis udah nggak bisa lagi taruh di mana? Cloud mid, kalau enggak Benedetta mid. Untuk ibu Enggak. Immunity. Beneta mid palingan. Tapi maksud aku kalau Cloud itu terlalu late game gak sih? Makanya itu dia. Ini di early kan pasti kalah sama Brody. Dijebret-jebret segala macam, bawa sabar ke late game, Brody-nya hantem-hantem bisa. Ya cuma kan balik lagi kan, itu hanya soal sebuah teori. Yap. Teori itu gampang terpatahkan dengan adanya Omega nggak praktek nge-ban lapangan. Enggak. Oke. Dia berarti mau ada yang dilepas lagi tuh. Iya. Coba, support udah, Parsian. fighter. Dia bakal lepas fighter, Yuzongnya udah kuat. Tamus. Nggak tahu priority Baxia? atau enggak. Baxia mungkin. Wah, Baxia. Tapi kalau Baxia samping, ya Baxia bisa. Bisa jadi Baxia masih bisa digunakan Dia lagi. bisa, Bucks. bisa aja ketemu SP juga masih bisa. Yap. Baxia ini Goldflame, berarti Goldflame Mereka masih bisa mengamankan satu marksman lagi gitu loh. bisa. One maksudnya mau juga. Keren nih. Oke, ada Harit ini dia. Nah, Harit bener. Ben, bener-bener. Setuju. Harit di samping tuh bakal kuat banget. Satu hero terakhir, siapa yang akan di-ban sebelum nanti dari Infinity Edge akan mengambil hero selanjutnya. Aku pribadi sih, dia harus ngamanin satu buah tank. Punya CC cukup tinggi. Ya udah, mungkin. Bisa aja deh. Atlas. Dari Omega apakah akan nge-ban ke arah core-nya? Oh, Atlas. Bener bro, bener bro. Cik, bagi Cik, goceng Cik, dia bener. Tamus gimana Tamus? Tamusnya di Oh, Benedettanya. mid. Oh, enggak mungkin. Apakah Esme mid? Esme mid? Apakah Bene mid? SP bisa mid loh ya. Tapi aku mendingan Benedetta. Esme itu butuh purify. Benedetta imunnya banyak. Kalau aku pribadi ya, Tapi tergantung sih, tergantung dari Omega sendiri. Mereka mau ambil apa. Mereka harus perkirain juga kalau misalnya SP mid lebih tinggi. Uranus, lapu-lapu. Oke, lapu-lapu dan juga wah Uranus. iya lapu-lapu. Aku lupa loh lapu-lapu nih. Astaga, dari tadi lapu-lapu mikir, ada. aku mikir satu apa fighter yang kuat, ya kan yang ngelepas. Lapu-lapu ternyata. Udah nih, walaupun sekarang Uranus udah nggak bisa lagi menghilangkan efek slow di ultimate-nya ya. Tapi setidaknya itu pun masih menjadi pilihan untuk Omega Esports. Ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar lagi untuk Infinity ini. Ya ilah hero apa lagi yang digunakan gitu. Ini mah robot tebel-tebel semua. Tigreal, lapu-lapu, Uranus. Wah ya. Tapi Susah region, banget, tapi bro. region Kenapa? Uranus jadi lebih Ini harus, kencang sih. ini harus Cloud. Cloud. Tadi tuh aturan jangan ambil Tamusnya tuh, jangan ambil Tamus, ambil Cloud. Moskov. Chow. Cow tank.
Oke. Ini Mereka kurang kurang damage nggak sih? DPS. Kurang banget loh damage-nya nggak ada, woy. Makanya, aku bilang ambil Cloud Enggak, kasih. Moskov juga bisa sih sebenarnya. Boleh. Penetration-nya tinggi banget Iya. Kalau Moskov, taruh mid, Moskovnya. Iya, Moskov mid. Ini, wah Oh, ini mereka ngambil pertempuran. Chelsea. Ini mah pertempuran anak rada panjang nih harusnya bisa kalau di- Impunity Catch kayak begini nih. Impunity memang gak ada gatot, cuma mereka masih sama dengan hal yang mereka lakuin, nggak ada DPS yang cukup Yap. gitu loh. Bisa jadi mereka ini kayak untuk sentral ataupun damage dealer utamanya emang bener-bener hanya terfokus ke arah satu orang gitu aja gitu. Di saat satu orang ini menghilang gitu, si Impunity KRC mungkin akan jauh lebih kebingungan apalagi dengan pemilihan hero yang seperti ini agak wadadadu lah. Pokoknya kita lihat Nggak. aja bagaimana nih pusingnya gitu. Ini nih yang gue pikirin tuh gimana caranya mereka membunuh yang tebal-tebalnya. Iya. Gimana caranya? Tigreal nanti di late game susah banget. Uranus juga lapu-lapu lagi. Aduh walaupun defense-nya udah kurang buset. Ada Brody di bagian Alok belakang. banget. Ini pasti akan free banget untuk mengantarkan damage ke bagian depan. Alright, kalau gitu kita bakal langsung saja masuk ke 5 game seconds dengan till teori the segala enemy macam reaches the lalalala. Ternyata battlefield. Esmeralda jadi arah Smash mid them. kali ini. Momo-chan, seperti perkiraan Momo-chan bakal berada di arah Welcome to mid Mobile lane Legends. dan Opi bakal berada di side melawan seorang Uranus. Oke, baiklah ini dia akan menjadi 2-0 ataupun ternyata payung dilempar ke bagian depan membuat Hadiji harus terkena damage yang begitu banyak, hampir aja tadi bisa terculik di awal-awal. Pinter banget headnya dia ngasih minionnya ke arah seorang Hajizi karena dia tahu Hajizinya terkena damage cukup besar dan bahkan udah ada yang menuju ke arah blue buff yang dimiliki oleh seorang Hajizi. Kali ini Little Warden sudah diamankan oleh para pemain di tim Impunity dan Hajizi harusnya lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Yes, betul. Baiklah, red buff-nya udah mulai dicolek, udah mulai hadir di bagian bawah. Hanya tinggal menunggu backupan dari teman satu timnya. Ini kalau sampai menggunakan meta toksok ini mungkin akan berkumpul satu titik 5 orang sekaligus. Wah, sakit banget. Wow! Dan langsung saja execute Israel. Opi berhasil mendapatkan first blood di arah bottom lane. Seperti di game sebelumnya ya, kalau nggak salah Impunity dapat first blood juga ya? Ya. Enggak. Omega. Oke, tapi Haid harus mengeluarkan flickernya agar bisa selamat karena tadi mungkin mereka udah kehilangan satu pemain, nggak bisa ditambah lagi karena untuk di awal-awal bisa aja itu memberikan game terhadap networknya. Dan bahkan lihat Hajizinya bakal coba di cover oleh seorang Elias. Boom juga udah mulai mendatangkan seorang Elias kali di garis depan seorang diri, nggak ada cover sama sekali. Dan masih bisa di-reset kembali. Mencoba diusir pukul mundur oleh seorang Elias. Dan bahkan Hakurai Matata mencoba untuk mengcover seorang Chow. Hakuna, Bapak bukan Hakurai, tapi sekarang didorong dengan ada Secret Hammer. Nah loh, digeprek dengan pedang segede Ono. Apa yang terjadi? Langsung geger, Pak ya. Pakai execute dari seorang Ketizi, KG di bawah masih coba untuk bertahan. Tapi Elias bakal coba untuk membantu pergerakan dari seorang Obi. Obi belum punya ultimate dan berhasil ditumbangkan kali ini oleh seorang Elias. Nggak sempat mengeluarkan Alektonya, harus langsung menghilang di bagian bawah. Tapi pertempuran masih terjadi juga. Terkena sakit banget. Agak memorinya. Bocor Memberikan tuh. memori yang sangat-sangat buruk terhadap tamu yang ada di luar Dua sana. yang terakhir bakal dikeluarkan tapi ternyata belum ada. Dan bahkan di sisi lain Esmeraldanya harus tumbang. Pergerakan yang kurang baik dari tim Impunity. Satu Yap. demi satu terpick off. Dan ini bencana untuk tim Impunity di early game. Oke, sementara itu terjebak lagi. Kita lihat udah ada Alekto ini keluarkan Gunpo pun kali ini. Memberikan sedikit absorb damage. Malah bingung. Untungnya Boom masih bisa selamat tapi tidak terhadap Matilda. Execute Israel tarik keluarkan oleh seorang Opi. Kali ini memberikan satu buah permainan luar biasa dari Opi. Tapi bakal coba dibalas oleh seorang Kurtizi. Sedangkan di arah bottom lane pertukaran antara seorang Benedetta dan Yap. juga seorang Tamus. Naiker, apakah bakal jadi turun ker kali ini? Masih mencoba menggocek ke arah bawah. Man, ada 3 orang kali ini. Pengen selalu dikeluarkan, gak bisa kemana-mana. Naiker masih mencoba untuk menjadi turun ker. Dihajar oleh tim Omega bersama-sama dan gak bisa bertahan. Sedangkan Kurtizi di arah Yap. top lane, execute Israel. Hilang sudah. Naiker jadi turun ker, untungnya bukan jadi beloker tapi sekarang kita lihat aja udah ada head di bagian tengah. Melihat dari kejauhan payungnya bisa digocek, didorong dengan Secret Hammer, tapi Elias belum mau memberikan efek apa-apa, hanya melihat dari kejauhan aja. Boom di bagian belakang juga udah ada Hadizi, Oh ada my god, Tata. implosionnya! Gagal untuk mendorong dengan Secret Hammer, Ji. Tapi red
Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah turtle dan belum di garis depan. Dia Lihes harus mengcover dengan baik karena seorang Hajizi kali ini agak sedikit struggle. Israel gak bisa terlalu terburu-buru. Dia sedikit terhambat karena adanya damage yang cukup besar dari para musuh-musuhnya. Impunity KH ketika ngelihat Hajizi, matanya langsung hijau semua 50. Dan sekarang Alekto juga udah keluar, akarnya dia bisa langsung didapatkan. Yap, gak bisa kabur lagi kemana-mana. Setelah tadi kita lihat ada Alekto walaupun dia bisa nge-dash di depan itu. Ya malah daya dikeroyok dengan segitu banyaknya umat manusia hilang juga. Dan bahkan ada bom di garis depan kali ini. Dua yang kenapa akan dikeluarkan dan di sini Kertizi masih ada pasif, masih ada absorb damage yang dimiliki. Lihat di menit yang keempat udah mulai sustain dari seorang Hajizi. Udah bakal enak banget untuk ngepok. Dan udah aku bilang Esmeralda pasti bisa bocor bro. Sayang lah, Apa tuh? si Baby tidak main. Iya, ada pergantian pemain. Ada Rookie Iya, yang main. ada rookie sekarang yang menggunakan Esmeralda-nya dengan duit juga. Impulsionnya pas banget. Ya ampun, cowoknya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi tak mau ada di bagian belakang kita memang langsung di pop-up begitu aja. Begitu terjadi pertempuran di bagian tengah. Ada Alekto Hajizi yang juga. dituju Oh my God. Mamurus. Tapi lihat diperkaoskan ke mana sangat Obi bakal coba diganggu kembali. Oleh seorang Keji, Niker bakal diturunin lagi kali ini oleh para pemain dari tim Omega. Sedangkan di arah bottom lane dari seorang Benedetta memilih untuk mendapatkan satu buah objektif terlebih dahulu. Dan bahkan Niker nggak berhasil diturunkan oleh para pemain tim Omega. Niker berhasil dia ngebelok ke arah turretnya sendiri ya. Ini kenapa jadi ker tapi Baby di belakang. Dia terjebak sendirian, untungnya masih bisa kabur. Tensi permainan yang tinggi kali ini. Untung banget sebarang untung, tapi kali ini masih ada Purify yang pas oleh seorang Elihes. Coba untuk mempertahankan mid lane-nya. Masih ada seorang Keji dari bottom lane. Dan lihat damage dari seorang Obi masih terlalu sakit. Coba dihindari dan ternyata masih ada ting piring dari seorang Uranus. Oh my god, sakit banget. Udah ada Kagura yang menjadi korban dan bahkan Unstoppable didapatkan oleh Lapu-Lapu 501. What? Kertizi terlalu strong di arah top lane. 5-0 diamankan. Elihes juga kali ini udah punya sepatu, akhirnya bisa lari dengan kencang. Sedang Hajizi bakal memanggil kawan-kawanannya untuk menuju ke arah turtle yang bakal coba di kontes oleh dua pemain dari tim Unity. Iya, Alekto pun kali untuk keluarkan sepertinya untuk Uranus dia harus berhadapan tapi di bagian tengah mereka masih berhasil untuk menjaga area mid agar tidak bisa ditembus. Yes, cutting minion terus dari seorang Kenji. Walaupun dia tahu dia mungkin kurang baik untuk nge-pick off seorang Opi. Jadi dia cukup cutting minion, membuat pergerakan Opi sedikit sulit. Dan bahkan membuat Opi ditabrak kali ini. Lihat, langsung dihisap. Saga Teman masih bisa dihindari. Dan Opi, ada Hajizi di belakang sana yang siap untuk meng-cutting. Tapi Hajizi seorang diri, nggak ada cover sama sekali. Where are you going my brother? Dan Hajizi pasti langsung bisa ditumbangkan. Nggak ada cover, nggak ada yang ngejemput. Hajizi seorang diri, tak ada jemputan untuk seorang Hajizi di sana. Wah, sayang banget. Sayang banget, kecuali Ajal lah yang menjemput tadi ke arah Brody-nya. Tapi sekarang kita lihat masih bisa kabur cowoknya ke bagian belakang. Nggak di- salah arah sih Hajizi. Bisa sampai sana, dia ini wrong direction gitu tadi. Bisa. Bener, itu yang ada Zed Malik itu kan. Wah, Wrong direction. itu one direction, Pak. Salah. Ah, gua tombak pinggang lu. Salah ya. Beda. Nah, ini dia Lapu-Lapu, makhluk terkuat di Lane of Dawn untuk game yang kedua ini ya, karena nggak ada yang berhasil menggugurkan dia deh tadi. Dan Kenji juga too strong di sana. Lihat semua damage dimakan, ditelan. Oke, dari garis depan ada Gilhead, tapi seorang Hajizi masih terlalu jauh. Bakal coba di zoning out dari para pemain dari tim Unity kali ini sedikit kewalahan. Tapi saya berhasil mendapatkan dua. Ada Gilhead di sana, menabrak ke arah belakang. Dan seorang Kagura bakal cowoknya harus tumbang. Hajizi udah mulai datang. Kali ini Rocky mau kemana, nggak boleh pulang. Maunya digoyang para pemain dari tim Unity memilih untuk mundur. Nggak berani bang. Adek pulang, adek lemas, adek sakit bang. Bahkan tanpa Brody sendiri yang digunakan oleh Hajizi, mereka berhasil untuk mendapatkan satu player dari Unity GS loh. Dan sekarang ada wave minion yang bisa mengawal mereka untuk mendapatkan satu. Oh my god, ini dia sedikit lagi. Turn of memorinya langsung menabrak habis ke arah. Rocky tersundul banget, coba dihajar untuk Hajizi, tapi ada Kertizi juga di belakang sana dan dia diketok monster kill. Benjo Semeralda langsung mencair es dari Semeralda.
Bahkan sekarang ada si Halbert diambil oleh lampu-lampu. Dipotong coba ya region yang dimiliki oleh player lawan. Yes, dia nggak takut untuk melawan seorang Benedetta dengan lifesteal yang cukup tinggi. Nah, sini logo ketok loh, udah ada lifestealnya, ada Haji Izi, di stun, nggak jadi ultimate. Tarapato Memory belum dikeluarkan dan hanya cuma dipetir, bukan sembarang petir dari seorang Brody. Waduh, tapi boomnya dari tadi, ini entah kita sadar atau enggak ada wave dragon yang benar-benar apa ya, fatal yang bisa mengakibatkan terjadi sebuah penculikan terhadap hero-hero dari Omega Esports loh. Benar, bukan sana besar, tapi dikasih tempat sana Rocky yang seperti aku bilang Momochan susah banget untuk pakai Esmeralda dengan Retribution, sedangkan ada crowd control yang cukup banyak kali ini. Ini bahkan lampu-lampunya kuat banget, ada si Albert juga yang udah berguna untuk mengunci ataupun memotong nih ya. Buset, Kenji-nya lihat. Gila Kenji-nya sampai salah base. Iya, Kenji-nya offset brother. Kita lihat masih Tapi coba dia untuk nggak bertahan. takut sih. Dan lihat belum ada Ragennya tembakan dan gila. lihat Ragennya kencang kali dan dijemput oleh seorang Yelihes. Opi kali ini mengusir mundur, Kenji masih mau lebih di garis depan. Lihat Kenji tak terkalahkan. Dia benar-benar membuat para pemain. Masuk lagi. Dia asal nggak ketemu Kagura aja. Gak sekolah cuy. Sama Esmeralda. Iya sama Esmeralda. Mati. Kalau Esmeralda Selamat lagi. Esmeralda Masih langsung bisa keluar lagi. selamat Purify kali ini. Lihat, dia ganggu banget. Bahkan berapa wave ditahan. Dan berhasil mendapatkan satu buah turret di arah batu flat. Ini bahaya banget untuk para pemain tim Impunity. Lihat di mid lane bakal coba dipaksakan. Boom, sudah berada di arah rumput. Dan Haji Izi bakal coba di kick harusnya. Harusnya nih, ini free banget nih. Mau TikTok. Ini dia belum lagi tercipta tapi udah langsung diselempar juga disedot. Tapi ternyata masih berhasil untuk digagalkan. Tapi parah memorinya sakit banget. Masih bisa Lihat kabur conya. hasilnya. Sini lu gua terbangin, gua puterin lu. Ya ayo mau kemana Opi? Ini udah dikejar kali ini dan Opi memilih untuk pasrah dan berhasil mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Mencoba digocek, tapi lihat ada Brody di garis sana. Ajizi, orang yang suka mengkatin para pemain dari tim Impunity kali ini. Opi, apakah berhasil kabur dan Opi benar-benar berhasil kabur untuk kali ini Papulu. Dan dia gak mau pulang, dia mau mengcutting minion terlebih dahulu. Ya berhasil dia untuk bisa kabur dari setruman ataupun apa ya, gempuran yang dilakukan oleh anak-anak dari Omega. Bahkan sekarang dia bersama Niker. Mereka mungkin bisa melakukan sesuatu di area bottom lane. Dia tukar tuh, lihat tuh, tukar posisi, Niker mundur lagi, dia udah berhasil ngedorong di arah bottom lane. Opi nge-push lagi karena kalau Niker yang split foot, Niker nggak bisa kabur ke Opi. Dan lihat di arah Lord yang terhormat, Ajizi masih punya retribution dan memilih untuk mundur. Dan lihat ini inhibitornya berhasil coba didapatkan, langsung coba di-cutting terlebih dahulu untuk clearing minion saja biar satu wave dari tim Impunity bisa masuk ke arah inhibitor. Nah lo diputerin langsung mau kemana ya, ini dia menghilang sudah. Udah diputerin ajalnya sudah menjemput Sayang sih, sayang sih. Itu rugi sih. Menurut aku sih mending kayak udah pulang terus malah ambil darah dulu. Ya. Abis ambil darah, cutting lagi menuju ke arah Lord. Ini orang coba lihat kakak ada sopan-sopan nih. Itu nggak punya akhlak tuh orang kayak begitu ya. Lewat turret nggak pakai assalamualaikum tapi langsung ke arah belakang red rebutan itu menuju ke arah Haji, langsung Rocky ke arah belakang tapi ternyata ada Kertizi di sana dan bahkan Haji damage terlalu besar. Gak lagi dapatkan Kertizi dengan satu kali angkat ketek udah bonyok dari Esmeraldanya. Masih ditunggu aja oleh Kenji yang ada yang benar-benar Kenji perbuatan. Tapi sekarang kita lihat sedikit lagi yang tersisa ditunggu Kagura, tapi Kagura pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada inhibitor tarik yang menjadi korban. Wave minion pun masih setia menemani pertempuran masih berlanjut. Ini bencana, lihat belum ada Lord, belum ada super minion, mereka dapetin 2 poin kill, dapetin inhibitor, lihat seorang Matilda karena belakang Yelis terus mendapatkan 2 poin tambahan dan ternyata Yelis didapatkan oleh seorang Kenji. Dan lihat Opi last man standing apakah berhasil nge-defense? Kalau menurut gue pribadi udah gak bakal bisa. Baik banget. Impulsion, Flicker, nyangkut satu orang, West Minion masuk, dan sekarang kemenangan di depan mata, 2-0 untuk Omega Esports. Omega Esports berhasil memantapkan diri dengan kemenangan 2-0 tanpa balas dan tidak ada muka senang dari para pemain tim Omega. Yap. Mereka memang sudah memprediksikan kayaknya ya kemenangan ini ya Momochan ya. Kalau kata Lemon, apa?